Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Gong, yang jelas perlahan bergema di seluruh tempat pelelangan. Mengikuti suara gong, keributan dan kebisingan di tanah juga berangsur-angsur surut. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke platform kristal. Mata mereka semua memanas. Saya pikir semua orang di sini telah menunggu sampai mereka merasa sedikit tidak sabar. Karena itu masalahnya. Saya tidak akan mengatakan kata-kata resmi atau dangkal yang mengganggu Anda. Pria tua berambut putih itu, yang mengenakan pakaian mewah, tersenyum saat dia menatap masa padat kepala di tempat pelelangan. Akhirnya, tatapan tidak jelasnya menyapu faksi yang duduk di barisan depan. Suaranya yang keras dan jelas bergema di seluruh tempat. Sebagai juru lelang yang sangat berpengalaman, dia jelas tahu apa yang ingin dilihat dan tidak ingin dilihat oleh orang-orang di bawah ini. Oleh karena itu, perkenalannya yang tidak perlu di awal langsung disingkirkan. Tanpa ragu, bagaimanapun, tindakan lelaki tua itu memang telah memenangkan sorak-sorai dari seluruh tempat. Setidaknya, bahkan pemimpin sekte junior darah yang gelap dan sedingin es itu juga mengangguk sedikit. Saat pameran lelang besar tahunan dimulai, saya pikir yang ini, yang telah diatur, 8 gerbang, kami, pasti tidak akan mengecewakan siapapun. Orang tua itu dengan lembut bertepuk tangan. Dia berkata dengan suara yang jelas, saya mengumumkan bahwa pameran lelang, Black Mark City, dimulai sekarang. Saat suara jelas lelaki tua itu jatuh, cahaya yang tajam dan tajam meletus dari platform kristal. Beberapa saat kemudian sebelum cahaya yang intens menghilang, di platform lelang di depan lelaki tua berambut putih, ada pedang panjang yang seluruhnya berwarna biru, memantulkan kilauan yang tebal dan dingin saat cahayanya memantul darinya. Melihat jejak energi yang mengalir di tubuhnya, itu jelas senjata monster core yang dibuat oleh pandai besi terkenal dengan cermat. Pedang ini bernama Cold Edge. Itu dicetak dari logam dingin dan dikatakan dapat memotong besi seperti memotong tanah. Selain itu tertanam sempurna dengan peringkat 3S afinitas Monster Core. Jika seseorang yang mempraktikkan keterampilan afinitas air atau es menggunakannya untuk bertarung dengan lawan, kekuatan mereka pasti akan meningkat. Senjata magis yang kuat adalah sesuatu yang harus dibawa saat keluar. Jika ada yang berminat, jangan segan-segan mengeluarkan uang di tas Anda. Uang mungkin berharga, tapi itu hanya dengan prasyarat seseorang memiliki kehidupan untuk menikmatinya, bukan? Orang tua itu memegang pedang panjang biru di tangannya. Tubuh pedang bergetar dan samar. Udara dingin naik, membentuk kabut putih tak jelas yang sebagian terlihat. Dia menoleh ke arah tempat pelelangan dan tersenyum saat dia berkata, harga dasar adalah 100.000. Semuanya silahkan. Petik 2. Senjata inti monster. Xiaoyan bergumam sambil menatap pedang panjang itu. Namun, dia tidak terlalu tertarik dengan itu. Saat ini dia sudah memiliki senjata seperti penguasa Suan berat, di mana seseorang membuat gerakan besar dengan serangannya, memiliki momentum yang memberi tekanan pada orang lain. Dia benar-benar akan sedikit tidak terbiasa jika dia diminta untuk mengganti senjata menjadi pedang panjang yang ramping dan elegan. Oleh karena itu, dia tidak berniat ikut tender untuk barang ini. Bagaimanapun, dia tahu bahwa hal-hal baik datang pada akhirnya. Tentu saja, kurangnya minat Xiaoyan tidak secara alami berarti orang lain tidak akan tertarik. Untuk Douze, senjata yang dipasang di tangan seseorang seperti kuali obat di tangan seorang alkemis. Itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mencari nafkah. Karena itu, setelah kata-kata lelaki tua berambut putih itu jatuh, cukup banyak suara penawaran berulang kali terdengar melalui tempat pelelangan. Penawaran pertama bertahan selama beberapa menit sebelum pedang itu berhasil dilelang kepada seorang pria kurus dan tampak lemah dengan wajah bersemangat untuk 150.000 koin emas. Setelah lelang pertama berjalan dengan sukses, berbagai harta karun, armor, keterampilan dou, teknik Qi, bahan obat, yang menyebabkan mata orang terpesona, mulai muncul di platform lelang. Bahkan ada suatu ketika Xiaoyan agak tercengang saat dia melihat sedikit keindahan yang didorong ke peron. Dia tidak terlalu tua, mungkin terlihat berumur sekitar 22-23 tahun. Sosoknya, bagaimanapun,
telah matang sampai membuat orang tidak bisa berkata-kata. Wajah kecil, yang dipenuhi dengan rasa takut, bisa langsung merangsang keinginan laki-laki dari orang-orang di tempat pelelangan yang membantai sepanjang waktu. Satu demi satu, mereka berubah menjadi serigala. Akhirnya, itu benar-benar berakhir dengan harga tinggi hampir 130.000. Menyebabkan juru lelang berambut putih di peron itu membuka mulut dan tersenyum. Xiao Yan duduk di kursi empuk dan dengan acuh tak acuh memperhatikan para badut di sekitarnya. Dia memejamkan mata dan menunggu sesuatu yang bisa membangkitkan minatnya. Selama pameran lelang, tidak terlalu banyak item unik, yang menciptakan suasana ledakan yang berlebihan, yang muncul. Apalagi orang-orang yang menawar hanyalah beberapa orang yang duduk di belakang. Faksi kuat di barisan depan, yang memiliki banyak kekayaan, belum membuat satu penawaran sampai sekarang. Dentang, suara, gong, jelas lainnya ditransmisikan dari platform kristal. Juru lelang berambut putih itu penuh dengan senyuman saat dia menerima piring perak kecil dari tangan seorang pelayan wanita. Ada 2 botol giok kecil transparan di piring perak. Ada pil obat hijau berguling-guling di dalam masing-masing botol giok. Pil obat ini menarik cukup banyak tatapan saat muncul. Bagaimanapun, pil obat adalah sesuatu yang sangat diminati dan setara dengan metode Qi dan teknik Do di benua Doqi ini. Selain itu, beberapa dari ramuan obat itu, yang dapat langsung digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang, akan menyebabkan banyak orang berbondong-bondong. Pil obat ini disebut pil roh hijau. Saya rasa cukup banyak orang yang pernah mendengar namanya. Itu dapat membantu orang-orang yang telah berada di puncak kelas Dosi untuk waktu yang lama untuk menerobos penghalang mereka dalam sekali jalan. Selain itu, pil roh hijau ini adalah dari kelas 2 lapisan. Jika seseorang cukup beruntung setelah mengkonsumsinya, dia mungkin akan membumbung tinggi dengan 2 bintang kekuatan. Juru lelang berambut putih menunjuk ke pil obat di dalam botol dan tersenyum saat dia berbicara. Kata-kata juru lelang baru saja jatuh ketika keributan pecah di tempat pelelangan. Banyak orang menatap botol giok di piring perak dengan mata panas mendidih. Pil obat semacam ini, yang dapat membantu orang menerobos penghalang antar kelas, hanyalah sesuatu yang mungkin memiliki kesempatan untuk melihat apakah seseorang beruntung, tetapi tidak dapat berharap untuk mendapatkannya bahkan di dalam wilayah sudut hitam. Dosi dan Dadosi hanyalah perbedaan satu kata saja. Namun, hanya dengan melangkah ke yang terakhir, seseorang dapat benar-benar dianggap telah mencapai tingkat ketika seseorang memiliki pijakan dalam perjalanan melatih Doqi seseorang. Persimpangan ini pada dasarnya merupakan perubahan yang sangat besar. Oleh karena itu, ada banyak orang yang berhenti di puncak kelas Dosi dan tidak dapat mengambil langkah maju untuk waktu yang lama. Namun, masalah ini dapat dengan mudah diatasi dengan pil roh hijau. Karena inilah bahkan beberapa dari faksi besar di depan juga memiliki ketertarikan saat pil muncul. Bagaimanapun, pil roh hijau bisa merawat satu Dadosi. Dilihat dari segi jangka panjang, transaksi bisnis ini cukup berharga. Meskipun orang-orang kuat di puncak adalah penguasa di wilayah sudut hitam, kelas Dadosi adalah pilar tingkat menengah dari banyak faksi. Secara alami bagus jika seseorang dapat menambahkan beberapa lagi. Tentu saja, karena semua orang telah mendengar nama pil roh hijau, saya pikir Anda semua juga harus mengetahui beberapa efek sampingnya. Juru lelang tersenyum. Sebuah kelicikan melintas di matanya. Dia tidak menyebutkan efek reaksi dari pil roh hijau terlalu jelas, tetapi secara samar-samar mengisyaratkan ke arah itu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Harga lelang dasar 330.000, 340.000. Suara juru lelang baru saja terdengar ketika seseorang dari kursi di belakang berteriak dengan keras. 350.000. Jelas ada cukup banyak orang yang tertarik dengan pil semangat hijau 2 lapisan. Oleh karena itu, tawaran sebelumnya dilampaui dalam waktu kurang dari 1 menit. Xiao Yan diam-diam duduk di kursinya. Jari-jarinya terjalin menjadi satu. Ketika dia mendengar suara berulang dari harga yang dinaikkan berlomba di telinganya, senyuman tipis tanpa sadar muncul di wajahnya di bawah jubah hitam. Sejauh mana pil roh hijau diterima di wilayah sudut hitam?
telah jauh melebihi harapannya. Menurut situasi ini, dia setidaknya memiliki cukup uang untuk membeli semua bahan obat untuk pil ungu pemulihan spiritual. Teriakan harga berulang kali terdengar satu demi satu di dalam tempat lelang. Hanya dalam 10 menit, harga satu pil roh hijau telah meningkat dari 330.000 menjadi sekitar 400.000. Ketika harga telah mencapai level ini, teriakan itu jelas menjadi lebih jarang. Lagi pula, jika satu pil sama dengan 400.000, dua pil hampir sama dengan 1 juta. Harga semacam ini agak terlalu mahal bagi kebanyakan orang. 550.000. Tepat saat harga berhenti di 490.000, suara yang agak sedingin es, dan malas akhirnya terdengar dari barisan depan. Mendengar harga ini, yang tiba-tiba melonjak 60.000, Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit. Tatapannya yang agak aneh berhenti di tubuh pemimpin sekte junior dari sekte darah. Hatinya dengan lembut bergumam, apakah dia juga tertarik dengan pil Green Spirit? Setelah pemimpin sekte junior dari sekte darah meneriakkan harga, rumah lelang yang berisik segera menjadi jauh lebih tenang. Beberapa orang yang awalnya berencana menaikkan harga sekali lagi saling berhadapan dan dengan enggan duduk. Meskipun mereka punya sejumlah uang, mereka tidak diragukan lagi tahu batas mereka dan konsekuensinya jika mereka bersaing dengan Blood Sect. Karena ini masalahnya, mereka mungkin juga menyerah. 560.000. Tepat ketika Xiao Yan mengira harganya akan berhenti pada 550.000. Namun, suara samar tiba-tiba terdengar. Tatapan mengikuti teriakan dan bergerak, sebelum akhirnya berhenti di tubuh seorang pria parubaya yang mengenakan jubah tengkorak abu-abu di barisan depan. Mereka sedikit mengernyit saat hati mereka bergumam. Seseorang dari makam tengkorak hitam, Black Skeleton Tomb, juga merupakan faksi yang cukup kuat di dalam Black Corner Region. Dikatakan bahwa mereka mempraktikkan metode Qi yang sangat aneh. Selain itu, afinitas unsur mereka miring ke arah afinitas kelembutan yang langka. Oleh karena itu, hanya ada sedikit orang di dalam makam tersebut. Namun, semuanya elit, orang kuat. Mereka biasanya memiliki konflik yang tak henti-hentinya dengan sekte darah. Tetapi mereka tidak benar-benar keluar dan bertarung sampai mati karena penindasan dan pengekangan para pemimpin di kedua sisi. Ketika dia mendengar ada seseorang yang mengeluarkan tawaran bersaing, mata pemimpin sekte junior dari sekte darah segera menjadi lebih gelap dan lebih dingin. Dia memiringkan kepalanya dan menatap wajah kayu pria parubaya itu. Dia berkata, 580.000, 590.000. Pria parubaya itu masih tanpa ekspresi saat dia berteriak dengan kecepatan tetap. Tatapan orang-orang di seluruh tempat lelang diaglomerasi kedua orang ini. Fraksi-fraksi di barisan depan tidak ikut serta. Mereka hanya mengamati dua orang itu dengan penuh minat ketika mereka bertanya-tanya seberapa tinggi kedua orang itu akan menaikkan harga. Pemimpin sekte junior, 500.000 sudah harga puncak untuk pil jiwa hijau 2 lapisan. Jika Anda terus menambahkan, Anda akan sedikit rugi. Selain itu, kami harus menyisakan sejumlah uang untuk kontes terakhir. Tampaknya setelah melihat bahwa pemimpin sekte junior dari sekte darah masih berpikir untuk menaikkan harga sekali lagi, lelaki tua di sampingnya buru-buru berbisik. 600.000. Pemimpin sekte junior dari sekte darah sedikit mengernyit. Dia merenung sejenak sebelum mengumumkan harga akhirnya. Dia telah membuat keputusan bahwa dia akan membatalkan penawaran ini jika pihak lain menaikkan harga lebih lanjut. Terhadap harapan banyak orang, bagaimanapun, pria parubaya tanpa ekspresi tidak membuka mulutnya lagi setelah pemimpin sekte junior dari sekte darah meneriakkan harga ini. Dia menyusut kembali ke kursinya dan ejekan samar muncul di wajah kayunya. Tindakan pria parubaya itu menyebabkan pemimpin sekte junior dari sekte darah, Fan Leng, menjadi kosong. Dia segera tampak mengerti apa yang terjadi dan kegelapan pekat terangkat dari sudut mulutnya. Dia dengan lembut berkata, sangat bagus. Jika ayah ingin mengambil tindakan kali ini, biarkan aku menangani Moerhan ini. Aku ingin dia merasakan sakitnya darahnya terkuras seluruhnya. Petik 2. Keke. Pemimpin sekte junior Fan Leng menawarkan 600 koin emas untuk satu pil. Siapa lagi yang mau menaikkan harga? Jika tidak ada siapapun, maka 2
Pil roh hijau 2 lapisan. Itu miliknya. Juru lelang berambut putih cukup puas dengan harga tersebut. Dia langsung tersenyum saat bertanya pada kerumunan. Melihat tidak ada respon, dia akhirnya menjatuhkan palu lelang di tangannya ke bawah. 1.200.000. Bukan harga yang buruk. Pengisap ini. Senyuman mengejek muncul dalam bayang-bayang di bawah jubah hitam. 1.200.000 akan mengalir ke kantong uang Xiaoyan yang sudah habis. Setelah melelang 2 pil roh hijau, beberapa barang di belakang tidak dilelang dengan harga tinggi. Beberapa barang hanya dinaikkan harga 1 kali sebelum berhasil dilelang kepada seseorang. Ini menyebabkan juru lelang di atas panggung merasa sedikit kesakitan. Penjualan ini terkait dengan evaluasi dan pendapatannya. Beruntung. Bagaimanapun, air surut ini akhirnya tiba-tiba naik setelah berlangsung selama lebih dari 10 menit. Bahkan wajah Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan pada benda yang dilelang. Juru lelang dengan hati-hati menggunakan kedua tangannya untuk mengambil gulungan yang terbuat dari batu giok kuno dari platform kristal. Ekspresinya penuh dengan misteri saat dia menghadapi kerumunan. Semuanya. Hal yang akan dilelang selanjutnya adalah sesuatu yang saat ini sangat jarang terlihat. Ini semacam teknik Do, karena metode untuk membuatnya hilang sekarang ini menjadi sangat langka. Petik 2. Setelah mendengar pengantar yang diberikan oleh juru lelang, Xiaoyan tampaknya samar-samar merasakan sesuatu di dalam hatinya. Teknik Flying Do, sayap langit kelelawar petir. Tangan juru lelang gemetar. Gulungan itu tiba-tiba meluncur ke bawah dan langsung terlihat. Saat itu juga, sepasang berskala kecil, sayap kelelawar berwarna hitam, yang tampaknya memiliki aura hantu muncul di hadapan semua orang. Seperti yang diharapkan, Xiaoyan tercengang saat dia melihat sepasang sayap kelelawar yang sangat indah. Dia menghembuskan nafas panjang saat dia bergumam di dalam hatinya. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.